Aku masih ingat jelas hari itu, hari ketika nyaliku benar-benar diuji. Aku, Reza, anak pang dari pinggiran kota, nekat melangkah masuk ke sebuah rumah besar milik seorang jenderal polisi. Jantungku berdegup kencang, adrenalin mengalir seperti sungai liar. Aku tahu ini gila, tapi rasa cintaku pada Nabila, anak jenderal itu, lebih besar daripada rasa takut yang menguasai diriku. Saat pintu besar itu terbuka, tatapan semua orang langsung tertuju padaku, dan aku bisa merasakan ejekan yang tak terucap dari bibir mereka. "Siapa dia?" "Tukang sampah," bisik seorang pelayan sambil menahan tawa. Nabila berdiri di dekat tangga, matanya membesar, tak percaya melihatku berdiri di sana dengan jaket kulit hitam dan rambut acak-acakan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan tangan yang gemetar. "Nabila, aku ingin berbicara denganmu." Suaraku bergetar tapi tegas. Ayahnya, Jenderal Gunawan, turun dari tangga, wajahnya merah padam oleh amarah. "Apa maksudmu mengganggu putriku, bocah sialan?" teriaknya, membuat seluruh ruangan terdiam. Aku tak mundur. Aku tahu ini pertaruhan nyawaku, tapi aku harus jujur pada perasaan sendiri. Aku cinta padanya, Pak. Aku ingin melamarnya, kataku, dengan segenap keberanian yang tersisa. Tertawaan pecah di ruangan itu. Nabila menunduk, tak berani menatap ayahnya, sedangkan pelayan dan tamu mulai mengejekku. "Dia? Kamu serius?" "Hah? Lihat bajumu, rambutmu, dan tato itu. Kau pikir kau pantas untuk putriku?" Jenderal Gunawan menghentak meja, suaranya menggetarkan tulang rusukku. Aku merasakan seluruh tubuhku menegang, tapi ada sesuatu di mataku yang membuatku tetap tegak. Aku tahu ini hanya soal waktu. Jika aku mundur sekarang, aku akan kalah dalam hidupku sendiri. Aku menundukkan kepala sejenak, mencoba menenangkan diri, lalu mengangkat pandangan kembali. "Pak, aku mungkin tidak punya harta atau jabatan, tapi aku punya hati yang tulus. Aku berjanji akan membuat Nabila bahagia, tidak peduli apa kata dunia," kataku sejujur-jujurnya. Suasana menjadi lebih tegang. Tiba-tiba Nabila melangkah maju, suaranya lirih tapi jelas terdengar. "Ayah, biarkan dia bicara. Aku ingin mendengarnya." Jenderal Gunawan menatap putrinya dengan mata penuh kemarahan. "Kamu tidak mengerti apa yang kau lakukan," teriaknya. "Aku tahu, aku sedang di titik terendah, dihakimi bukan karena siapa aku, tapi karena dunia menilai dari penampilan. Aku bisa merasakan darah panas mengalir di wajahku, tapi aku tetap menahan diri. Aku menghela napas panjang dan melanjutkan, "Pak, aku tidak meminta restu hari ini. Aku hanya ingin menunjukkan niatku. Jika kau menolakku, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi setidaknya, beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku." Semua orang terdiam, hanya terdengar napas berat Jenderal Gunawan. Ia berjalan mendekat, wajahnya merah dan penuh amarah, lalu mendorongku dengan keras sampai aku terjatuh ke lantai marmer. "Keluar dari rumahku. Jangan pernah kembali," teriaknya. Aku menatap Nabila, matanya basah, hatiku hancur, tapi aku tahu aku harus pergi. Aku menahan air mata saat melangkah keluar dari rumah itu, disoraki, dihina, dan diusir. Jalanan terasa begitu dingin, dan aku duduk di trotoar, mencoba mengumpulkan kepingan keberanian yang tersisa. Orang-orang melintas menatapku seperti gembel yang tersesat,
Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang tetap menyala, tekad untuk membuktikan bahwa cinta tidak bisa diukur dari status atau penampilan. Malam itu, aku berjalan tanpa arah, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Setiap ejekan, setiap hinaan, setiap dorongan dari Jenderal Gunawan membakar semangatku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa sekarang, tapi 3 bulan, hanya 3 bulan, aku yakin semuanya akan berubah. Aku menatap langit gelap di atas kota, berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan kembali, bukan sebagai bocah pang yang diusir, tapi sebagai seseorang yang tidak bisa diabaikan. Dalam hati, aku berbisik, "Tunggu aku, Nabila. Tunggu aku, Pak Jenderal." 3 bulan, dan semuanya akan tercengang. 3 bulan berlalu, dan aku berubah lebih dari yang aku bayangkan. Aku kembali ke dunia yang sama, tapi bukan sebagai anak pang yang hina. Aku memulai dari nol, bekerja keras, siang malam, menekuni bengkel mekanik kecil yang kusewa dengan tabungan seadanya. Orang-orang menertawakanku ketika aku berkata ingin membeli peralatan terbaik dan membuka bengkel sendiri, tapi aku tak peduli. Setiap ejekan menguatkanku, setiap hinaan menyalakan semangatku. Aku belajar tentang mesin, listrik, bahkan manajemen usaha, semua yang bisa membuatku mandiri dan berguna. Sementara itu, Nabila sering muncul di pikiranku. Aku tahu ia pasti merasa bingung melihatku hilang dari kehidupannya, tapi aku juga tahu ia menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata manis. Setiap malam, aku membayangkan saat aku kembali, bukan untuk meminta izin, tapi untuk membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan semua prasangka. Suatu sore, aku mendapat kesempatan yang mengubah segalanya. Seorang teman lama memperkenalkan aku ke proyek besar milik kontraktor ternama yang sedang kesulitan memperbaiki mesin-mesin berat di pelabuhan. Aku diterima bekerja bukan karena gelar atau status, tapi karena keahlian dan ketekunan. Aku belajar lebih cepat dari yang aku kira, menyelesaikan masalah teknis yang membuat para teknisi profesional kebingungan. Berita tentang anak mekanik hebat yang dulu pang mulai tersebar di kota, dan perlahan reputasiku membaik. Aku membeli beberapa peralatan mahal, mempercantik bengkel, bahkan mulai menerima proyek besar dari perusahaan-perusahaan. 3 bulan itu aku habiskan untuk membangun diriku sendiri, bukan hanya demi membuktikan sesuatu pada Jenderal Gunawan, tapi juga demi harga diriku sendiri. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan bengkel, ponselku bergetar. Pesan dari Nabila muncul. "Reza, aku ingin bertemu. Aku ingin melihatmu." Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Aku segera menyetujui pertemuan itu. Beberapa hari kemudian, aku tiba di taman kota, tempat yang dulu biasa kami lewati. Nabila sudah menunggu, memakai pakaian sederhana tapi anggun, rambutnya terurai menutupi pundaknya. Saat mataku bertemu matanya, ada campuran ketegangan dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. "Aku dengar, kau berubah," katanya, suaranya lirih tapi jelas. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak berubah untuk orang lain, Nabila. Aku berubah karena aku ingin kau tahu. Aku bisa serius, aku bisa bertanggung jawab, dan aku bisa membuatmu bahagia." Ia menunduk, bibirnya bergetar menahan air mata. "Ayahku, dia tidak percaya padamu. Tapi aku percaya, Reza. Aku selalu percaya padamu. Aku merasakan lega yang luar biasa,
tapi juga tahu bahwa ujian belum berakhir. Keesokan harinya, aku menerima undangan resmi untuk bertemu Jenderal Gunawan lagi. Kali ini, bukan sebagai anak pang yang hina, tapi sebagai seorang pria yang telah membuktikan kemampuan, tekad, dan keseriusannya. Saat aku melangkah masuk rumah itu, semua mata tertuju padaku lagi, tapi kali ini berbeda. Ada rasa penasaran, bahkan kekaguman samar di beberapa wajah. Nabila tersenyum tipis, dan aku tahu 3 bulan ini telah mengubah segalanya. Aku siap menghadapi amarah Jenderal Gunawan, tapi aku juga tahu bukan dengan kata-kata kosong, melainkan dengan tindakan dan bukti nyata. Aku menarik napas dalam, menatap ayahnya, dan berkata, "Pak, kali ini aku datang bukan untuk meminta izin. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bisa menghargai putri Anda, dan aku bisa menjadi pria yang pantas bersamanya." Jenderal Gunawan terdiam, wajahnya serius, matanya tajam meneliti setiap gerakanku. Aku tahu ia sedang menilai bukan hanya kata-kataku, tapi semua yang kulakukan selama 3 bulan terakhir. Dan saat aku melihat tatapan Nabila, aku tahu perjuangan belum selesai, tapi kemenangan mulai terasa dekat. Hari itu terasa berbeda. Aku kembali memasuki rumah Jenderal Gunawan dengan rasa percaya diri yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kali ini, aku tidak hanya membawa keberanian, tapi juga bukti nyata dari kerja keras 3 bulan terakhir. Saat pintu besar terbuka, pandangan semua orang tertuju padaku. Mereka yang dulu menertawakanku kini menahan diri, beberapa bahkan terlihat terkejut. Aku menatap Nabila yang berdiri di dekat tangga, senyumnya malu tapi hangat. "Reza, kau terlihat berbeda," bisiknya. Aku tersenyum singkat, menyadari bahwa transformasi ini bukan hanya soal penampilan, tapi tentang siapa aku sebenarnya. Jenderal Gunawan turun dari tangga, wajahnya masih tegang, tapi ada rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. "Apa maksudmu datang lagi?" tanyanya dengan suara berat. Aku mengangkat dagu, pandangan lurus padanya. "Pak, kali ini aku datang bukan untuk minta izin, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas bagi Nabila. 3 bulan aku bekerja keras, belajar, membangun usaha sendiri, dan menunjukkan bahwa aku bertanggung jawab. Semua yang kulakukan adalah demi menghormati putri Anda." Tiba-tiba seorang asistennya masuk membawa beberapa dokumen. Aku memandangnya, lalu tersenyum tipis. "Pak, izinkan saya menunjukkan hasil kerja saya." Aku mempresentasikan beberapa proyek yang baru saja kutangani, perbaikan mesin-mesin berat di pelabuhan, kontrak proyek bengkel, hingga rekam jejak kepuasan klien. Mata Jenderal Gunawan melebar. Ia menatap dokumen-dokumen itu, lalu menatapku lagi. Ruangan hening, hanya terdengar napas berat dan detak jantungku sendiri. "Kau melakukan semua ini sendiri?" Akhirnya suaranya terdengar, setengah tidak percaya. Aku mengangguk. "Ya, Pak. Tanpa bantuan orang lain, tanpa modal besar. Hanya dengan tekad, kerja keras, dan niat tulus." Nabila menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, lihatlah sendiri. Reza telah membuktikan dirinya," katanya lembut. Jenderal Gunawan menghela napas panjang. Ia menatapku lama, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya menahan rasa kagum di balik wajah garangnya. Ia berjalan mendekat, lalu menepuk bahuku dengan tangan berat tapi tidak menakutkan. "Kau benar-benar berbeda dari yang kukira," katanya. Aku salah menilai.
kau pantas mendapatkan putriku. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang luar biasa. Orang-orang yang dulu mengejekku kini menatap penuh rasa hormat. Nabila tersenyum lebar, melangkah maju dan menggenggam tanganku. Aku percaya padamu sejak awal, Reza. Sekarang semua orang melihat siapa kau sebenarnya, bisiknya. Aku menelan ludah, merasakan lega luar biasa bercampur kebahagiaan. Semua hinaan, ejekan, dan pengusiran 3 bulan lalu terasa seolah menjadi bagian dari perjalanan menuju kemenangan ini. Jenderal Gunawan menepuk pundakku lagi. Jika kau bisa menjaga putriku sebaik kau menjaga usaha dan reputasimu, aku tidak keberatan memberikan restuku. Aku tersenyum lebar, menatap Nabila, merasakan hangatnya cinta yang telah teruji oleh waktu dan kesulitan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, wajah mereka tercengang melihat anak pang yang dulu diusir kini berdiri gagah dengan kepercayaan diri dan prestasi nyata. Aku tahu, ini bukan akhir perjuangan, tapi awal dari kehidupan baru, bersama Nabila, dengan restu sang jenderal, dan dengan bukti bahwa keberanian dan kerja keras bisa mengalahkan segala prasangka. Malam itu, saat meninggalkan rumah Jenderal Gunawan, aku menatap bintang di langit, tersenyum sendiri. 3 bulan lalu aku hanya anak pang yang dicemooh dan diusir. Sekarang aku pria yang dihormati dan diterima. Dan satu hal yang pasti, semua orang tercengang, karena cinta dan tekad bisa merubah segalanya. Aku menatap Nabila, menggenggam tangannya erat. Kita mulai dari sini, kataku lirih. Ia tersenyum, air mata kebahagiaan menetes, dan aku tahu, kisah kami baru saja dimulai. Dunia bisa menilai dari penampilan, status, atau kekayaan, tapi aku telah membuktikan satu hal, hati yang tulus dan keberanian sejati mampu mengubah takdir, bahkan membuat semua orang tercengang.